Berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat nggak afdol kalau nggak mencicipi tape ketan. Dikemas dalam sebuah ember, kudapan ini telah menjadi ikon kota kuda. Kiki Harjadi akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses panjang pembuatan tape ketan dalam segmen Sehari Menjadi. Salam ya, Pak. Gini ya. Oke. Mas. Aduh, panas. Tuh, panas. Berukuran kecil, warnanya hijau, dan rasanya manis, serta dibungkus daun jambu. Inilah tape ketan, salah satu kudapan khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Satu lagi yang membuat tape ketan ini berbeda, pengemasannya di dalam ember. Halo, apa kabar semuanya? Kira-kira Anda bisa menebak gak saya berada di pohon apa? Kalau tebakan Anda pohon jambu sudah benar, ini adalah daun-daun jambu yang kemudian akan diproses menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan kuliner khas Kabupaten Kuningan, tape ketan. Anda tahu, nah saya akan ajak Anda untuk melihat prosesnya mulai dari awal. Dalam sehari menjadi pengusaha tape ketan Kabupaten Kuningan. Desa Tarikolot merupakan sentra pembuatan tape ketan di Kabupaten Kuningan. Hampir seluruh warga di desa ini berprofesi sebagai perajin tape. Awalnya hanya disajikan ada di acara pernikahan atau momen lebaran. Namun tape ketan kini telah diproduksi massal. Beras ketan berkualitas menjadi bahan baku utama dan kunci lezatnya tape. Dan ini adalah beras ketan yang kemudian siap untuk diproses. Selanjutnya adalah proses pencucian. Pencucinya tidak satu kali atau bahkan dua kali, bahkan bisa dilakukan selama 3 kali ya Kang ya. Tujuannya apa? Tentu saja untuk makin bersih. Selanjutnya, masuk ke tahap pencucian. Awalnya, ketan dicuci sebanyak 3 kali menggunakan alat molen ini. Setelah itu, ketan dicuci kembali di air mengalir selama 30 menit. Oke, Pak Haji, ini proses pembersihan tadi saya lihat banyak sekali prosesnya, Pak. Iya. Kenapa sih Pak harus dilakukan begitu banyak prosesnya, Pak? Biar apa ini, Pak? Untuk proses pembersihan ini kita harus benar-benar bersih, ya itu. Soalnya sangat berpengaruh sekali sama kualitas tape ketan. Kalau tidak bersih itu kelihatan nanti tapenya itu agak asam. Jadi manisnya kurang. Beras ketan yang sudah bersih siap masuk ke tahapan selanjutnya, pengukusan. Meski pegal karena harus menggosok ketan selama 30 menit, kalau sudah lihat hasilnya seperti ini sih, saya cukup puas. Aduh, berat. Ya, ini sudah bisa diproses ke tahap selanjutnya, tapi tidak diproses di sini. Kita akan menuju rumah produksi. Tidak jauh sih, kita dorong ya. Kita tarik maksudnya. Gini ya. Oh, masuk ya? Nariknya biar enak. Salam ya, Pak. Gini ya? Oke. Siap lah kalau gitu. Panas banget, lihat di belakang saya apinya cukup membara untuk kemudian diproses selanjutnya. Nah, ini tape ketan atau beras ketan yang kemudian sudah dicuci bersih, kemudian akan dimasukkan ke hawu ya. Ke seeng untuk kemudian bisa diproses. Di sini, pengukusan masih dilakukan secara tradisional, alias menggunakan kayu bakar. Sedikit demi sedikit, beras ketan dimasukkan ke dalam asupan dan ditutup menggunakan plastik. Pengukusan tahap pertama ini berlangsung selama 20 menit. Jangan lupa, saat pengukusan, kita harus menjaga nyala api agar ketan bisa matang sempurna. Sembari menunggu ketan masak, saya akan menyiapkan pewarna tape. Pengusaha tape ketan di Desa Ciberem masih setia menggunakan daun katuk sebagai pewarna alami. Kalau Anda mungkin yang pernah makan tape Kuningan, ada warna-warna hijau. Hijaunya dari mana ya? Dari sini. Ini dia pewarna alami yang kemudian digunakan untuk tape Kuningan ini. Ini sudah selesai, jadi memang ini bumbunya sudah siap untuk nanti kita proses selanjutnya. Oke. Saya makin semangat. Yuk, udah Bu ya? Sip.
Beri air daun katuk yang sudah ditumbuk halus, lalu peras secara berkala. Air berwarna hijau inilah yang akan dipakai sebagai pewarna tape ketan. Usai urusan pewarnaan beres, saya diberi tugas untuk mencari daun jambu. Tidak perlu jauh-jauh ke pasar, daun jambu bisa didapat di pohon yang tumbuh di kebun belakang rumah. Manjat pohon ternyata bukan perkara mudah pemirsa, apalagi ini menjadi pengalaman pertama saya. Belum lagi pohon jambu yang saya panjat banyak semutnya. Aduh. Banyak semut. Tantangannya selain memang harus harus hati-hati, kita juga harus hati-hati ketika berada di atas karena banyak semut rang-rang ya. Atau semut apa nih? Ya pokoknya semut lah. Yang itu yang ujung yang dipilih yang udah agak tua. Petik daun jambu yang sudah tua. Tujuannya agar daun bisa tahan saat proses pelayuan dengan cara dikukus. Cuci bersih daun jambu yang sudah kita petik tadi. Daun lantas dimasukkan ke dalam asupan dan ditutup plastik. Persis seperti proses pengukusan tape ketan. Cara memasaknya sangat tradisional sekali. Kalau misalkan orang Sunda bilang ini namanya disepan. Berapa lama? 30 menit proses penyepanan ini. Untuk kemudian tujuannya agar mempertahankan warna agar tidak hitam ketika proses pembungkusan si tape ketan ini. Ketika proses pengukusan rampung, warna daun akan berubah menjadi kuning keemasan. Ini artinya daun jambu siap digunakan untuk membungkus tape ketan. Kembali ke dapur pengukusan. Setelah dikukus sekitar 20 menit, beras ketan akan diangkat dan disimpan dalam wadah seperti ini. Pada tahap ini, kita melakukan proses pewarnaan. Oke, saat ini kita masuk ke proses ngaronin ya Teh. Jadi ngaronin ini adalah mencampurkan beras ketan yang kemudian sudah dikukus tadi dengan menggunakan pewarna yang sudah dibuat tadi. Jadi sudah terlihat nih warnanya. Tadi kalau sebelum diaronin berwarna putih, tapi sekarang sudah berwarna hijau. Nah, proses pewarnaan ini tidak bisa dilakukan sembarang orang karena memiliki takaran khusus. Jadi kita serahkan saja kepada yang sudah ahli ya. Saya cukup memantau saja. Setelah warna rata sempurna, ketan ini kembali akan dikukus selama 10 menit. Ya, selain beradu panas, tapi juga berat. Yang kemudian ini proses selanjutnya adalah masuk ke proses pendinginan. Harus hati-hati karena di bawahnya ada air panas yang bisa saja turun ke badan kita. Nah. Tape ketan yang baru diangkat dari kukusan tidak bisa langsung dicetak. Tape ketan harus didinginkan terlebih dahulu. Setelah dipastikan dingin, ketan ditaburi ragi di kedua sisinya. Pemberian ragi ini bisa dibilang sebagai kunci dari keberhasilan rasa yang dihasilkan tape ketan. Selesai proses peragian, tape ketan dibungkus daun jambu yang sudah dikukus tadi. Tape yang sudah terbungkus daun jambu dimasukkan ke dalam ember. Satu ember berisi 100 buah tape ketan. Dan dalam sehari, karyawan di sini bisa menghasilkan 300 ember. Jadi pemirsa bisa menghitung berapa bungkus tape ketan yang dibuat. Kalau saya sih sudah pasti pegel. Saya pun penasaran mencoba setelah melihat kelihayan karyawan di sini membungkus tape ketan. Terlihat gampang awalnya, tinggal pisahkan tape yang akan dibungkus, simpan di atas daun jambu, kemudian lipat. Sekilas terlihat mudah tadi ketika melihat teteh-teteh dan juga ibu-ibu di sini membungkus tape ketan menggunakan daun jambu ini, bisa dilihat kira-kira menurut Anda mana nih yang kemudian saya buat, yang kiri atau yang kanan. Kalau boleh jujur, ini buatan saya, ini buatan expert di sini, bisa dilihat beda banget kan. Jadi memang ada teknik khusus, tidak mudah, dan kalau saya sih kalau tidak kekecilan ya kegedean. For your information pemirsa, dalam sehari ada perajin tape ketan bisa mengolah 4 kuintal tape ketan. Namun jumlah akan meningkat saat lebaran tiba, bahkan bisa mencapai 1 ton tape ketan. Salah satu hal yang membuat tape ketan khas Kuningan berbeda adalah ember. Kira-kira apa ya alasannya menggunakan ember sebagai wadah tape? Pak Haji, salah satu yang bikin saya penasaran yang paling khas dari tape Kuningan ternyata tempatnya adalah ember. Sebetulnya apa sih Pak alasan kemudian ember ini dijadikan sebagai tempat untuk penyimpanan tape ketan ini Pak? Oh iya,
Jadi di ember ini ya awal-awalnya itu buat keamanan aja. Ya. Soalnya kalau tape ini kan kalau udah matang itu berair. Iya. Jadi biar airnya enggak bocor, kita yang lebih aman itu ember. Tape ketan yang sudah dikemas dalam ember berbagai ukuran, mulai isi 50, 80, dan 100 buah, akan dikirimkan ke sejumlah agen penjualan. Kudapan ini pun kerap dijadikan sebagai buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kuningan, Jawa Barat. Iya, mengantarkan tape ketan ke toko oleh-oleh di wilayah Kuningan, Jawa Barat ini menjadi akhir perjalanan saya dalam 1 hari menjadi pengusaha tape ketan. Ternyata prosesnya begitu panjang, mulai dari pencucian, pengukusan, sampai kemudian mengantarkan ke toko oleh-oleh. Tapi menarik, pengalaman luar biasa bagi saya. Dan Anda pastikan ya, kalau datang ke Kuningan jangan lupa untuk membeli tape ketan, karena punya rasa yang unik dan juga khas dari kota kuda ini. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Kuningan, Jawa Barat. Saya ke dalam, mau belanja juga.